atau arusnya gitu ya dari sebuah rangkaian tersebut. Nah, kemudian kalau yang kita pelajari di sini ini berarti kita melihat dari satu rangkaian ketika dikasih frekuensi yang berbeda-beda itu nanti efeknya seperti apa ya, efeknya seperti apa. Nah, respon frekuensi ini nanti kaitannya dengan yang namanya filter ya, tentang filter ya, filter yang kita pelajari di sini filter pasif ya, filter pasif. Kenapa disebut pasif? Karena komponen yang dipakai hanya R, L, dan C ya. Itu pun hanya orde 1 di sini ya disampaikannya. Karena kalau orde 2 itu sudah gabungan dari R, L, dan C. Kalau orde 1 itu hanya RC saja atau RL saja gitu. Jadi di sini yang membuat orde 1-nya hanya L atau C saja. Kalau sudah ada gabungan C dan L, RLC jadinya adalah dia orde 2 gitu kan. Gitu ya. Yang kita pelajari lebih ke orde 1 saja karena untuk dasar saja gitu ya. Di sini makanya disebut respon frekuensi dasar. Gitu ya. Nanti ketika kalian di mata kuliah elektronika ya, nanti kalian mungkin akan lebih mengenal namanya filter aktif ya. Fungsinya sama sebagai filter. Filter itu bahasa Indonesianya adalah tapis gitu ya, saringan gitu. Ya. Saringan atau tapis gitu kan. Fungsinya tapis itu kan atau saringan itu kan untuk memisahkan untuk memisahkan kalau saringan yang biasa dipakai masak misalkan atau biasa saringan untuk pasir gitu ya, itu memisahkan saringan pasir misalkan untuk memisahkan pasir yang lembut sama pasir yang atau batu gitu ya. Ya, jadi saringan itu nanti fungsinya untuk memisahkan pasir yang mau kita pakai sama pasir yang mau kita buang kan gitu ya. Misalkan pasir yang mau kita pakai pasir yang lembut, pasir yang kasar atau istilahnya banyak batunya itu kemudian kita buang misalkan. Ya. Nah, di elektronika itu juga sama gitu ya. Kita butuh yang namanya filter. Ya. Filter ini nanti dipakai untuk menyaring frekuensi. Ya, menyaring frekuensi. Frekuensi ini nanti mau yang kita pakai yang frekuensi rendah atau frekuensi tinggi. Gitu ya. Nah, contoh aplikasinya biasanya dipakai untuk amplifier. Ya, amplifier. Ya, misalkan saya pengen punya sound system yang suaranya lebih ngebass misalkan, atau lebih ke treble, gitu ya. Biasanya kan kadang-kadang kita nyari sound system, misalkan saya nyari speaker gitu, yang suara bassnya itu dentum, gitu kan, sampai kacanya geter misalkan. Ya, misalkan. Nah, ketika kita mau menguatkan di bassnya gitu, kita pakai yang namanya filter. Ketika kita menguatkan di bagian treble-nya, kita pakai filter. Ya. Filter ini nanti menyaring frekuensi tadi. Ya. Misalkan bass itu dia lebih ke frekuensi rendah. Treble itu lebih ke frekuensi tinggi. Ya. Ini frekuensi tinggi. Artinya kalau saya mau menguatkan bassnya, ya kan, saya pengen bassnya itu lebih empuk misalkan gitu ya, maka treble-nya saya kurangi kan gitu ya, treble-nya saya buang. Artinya ketika saya mau pakai menguatkan bassnya, frekuensi tingginya ini saya saring, yang saya pakai hanya frekuensi rendahnya saja, frekuensi tingginya ini saya buang kan gitu. Prinsipnya kayak pasir tadi, pasir yang halus saya pakai, pasir yang kasar saya buang gitu ya. Jadi fungsinya filter di sini nanti untuk menyaring tadi ya, menapis istilahnya ya, menyaring frekuensi. Ya, kita belajar respon frekuensi di sini untuk tahu seberapa besar frekuensi yang bisa disaring dari sebuah rangkaian RC atau RL, ya. Atau misalkan sebaliknya, saya pengen yang frekuensi tinggi, saya lebih suka ada suara senar drum yang kedengeran gitu kan, daripada suara
suara bassnya misalkan gitu ya, suara ketukannya yang kedengaran lebih jelas misalkan, ya kan? Atau suara gitarnya misalkan gitu ya, itu bisa kita setting gitu ya supaya frekuensi tingginya yang kepake, frekuensi rendahnya yang keblok istilahnya, nggak kepake gitu ya. Itu dengan cara menggunakan namanya filter. Filter itu ada dua model, ada yang namanya filter pasif, ada namanya filter aktif. Gitu ya. Filter pasif, kenapa disebut pasif? Karena komponen yang dipakai hanya komponen pasif, yaitu R, L, dan C. Gitu ya. Kenapa ini disebut komponen pasif? Karena dia hanya melewatkan arus dan tegangan saja. Gitu. Sedangkan di sini ada filter aktif. Ini nanti mungkin ketika kalian belajar mata kuliah elektronika akan belajar filter aktif. Ini biasanya akan ditambahkan dengan yang namanya transistor ataupun yang namanya op-amp nanti. Ya. Ini fungsinya untuk selain menyaring mungkin akan dikuatkan. Jadi ketika masuk 1 volt dikeluarkan jadi 10 volt misalkan, gitu ya. Itu nanti selain dia nyaring dia juga menguatkan. Itu bisa pakai transistor atau op-amp. Tapi kalau di filter pasif yang masuk 1 volt ya yang keluar 1 volt gitu, enggak dinaikkan gitu ya. Makanya disebut dengan filter pasif. Yang kita akan pelajari di sini respon frekuensi dasar ya, kita baru filter pasif dulu ya gitu. Nanti filter pasif pun yang order 1. Ya, order 1 itu berarti kita hanya menggunakan salah satu antara L atau C-nya yang kita kombinasikan dengan komponen resistansi ya. Di sini ada RC atau RL. Nah, prinsip kerjanya bagaimana nih gitu kan. Kenapa kok rangkaian RC atau rangkaian RL ini bisa dipakai sebagai filter kan gitu ya. Jadi ini rangkaiannya kurang lebih gitu ya. Jadi hanya rangkaian RC biasa. Jadi R dan C yang dihubungkan secara seri ya, kemudian kita kita cari nilai outputnya di sini di tegangan yang ada di komponen C ini kita cari, istilahnya ini adalah VC ya. VC itu atau istilahnya di sini adalah Vout gitu ya. Nah, untuk mencari Vout ini kan kita pakai rumus yang namanya pembagi tegangan ya. Ada yang masih ingat mungkin pembagi tegangan? Tegangan itu adalah Vin di sini kita kalikan dengan perbandingan antara nilai ZC dan nilai ZR ditambah ZC. Ya. Jadi perbandingan antara nilai ZC dengan Z total. Z totalnya itu adalah ZR ditambah dengan ZC. Ya. Nah, kita mendapatkan persamaan seperti ini dengan Vin itu dikali dengan ZC dibagi dengan ZC ditambah ZR sebenarnya ya, gitu, karena totalnya. Nah, kemudian ZC ini kan sebenarnya rumus 1 per J XL ya, di mana XC, di mana XC itu adalah bukan 1 per XC ya. ZC itu kan sebenarnya adalah min J kali XC, di mana XC itu adalah 1 per C, sedangkan min J itu adalah 1 per J. Gitu ya. Jadi kalau dijabarkan makanya ZC itu menjadi 1 per J omega C. Ya. ZR itu adalah R itu sendiri. Itu kan. Nah, kemudian karena kita mau berkaitan dengan amplifier tadi, di sini kan saya sudah menyinggung ya amplifier, penguatan itu perbandingan antara Vout dan Vin. Ya. Jadi misalkan amplifier saya mau menguatkan 3 kali lipat misalkan, ya 3 kali lipat, berarti Vout-nya itu berarti ini Vout banding Vin-nya adalah 3 gitu ya, karena supaya apa sih istilahnya ya, ini gain gitu ya, gain atau penguatan gitu ya, penguatan.
Karena amplifier fungsinya atau filter pada prinsipnya untuk penguatan gitu ya. Nah, di sini kita mendapatkan hubungan ya, bahwa di sini ada V out. V out itu didapatkan dari V in dikali dengan CC dibagi dengan CC plus R. Nah, di sini kita mendapatkan istilah H. H itu adalah V out dibagi V in. Ya, tadi ini istilah perbandingan antara nilai output dibandingkan dengan nilai input atau istilahnya gain ya, atau penguatan. Bisa penguatan, bisa pelemahan sebenarnya ya, atenuasi gitu. Kalau nilainya di bawah 1 biasanya atenuasi, kalau gain itu biasanya nilainya lebih dari 1 ya, atau penguatan atau pengelemahan gitu ya, pelemahan. Nah, untuk mendapatkan hubungan V out dengan V in ya, kita bisa mengambil dari rumus ini ya. Jadi kalau ini saya tulis ulang, V out itu sama dengan V in dikali dengan 1 per J omega C dibagi dengan 1 per J omega C ditambah dengan R. V in di sini kita pindahkan ruas ke kiri supaya kita bisa mendapatkan V out dibagi V in. Ya, ketika kita pindah ke ruas kiri, V out dibagi V in itu sama dengan 1 per J omega C dibagi dengan 1 per J omega C ditambah dengan R. V out bagi V in ini yang kemudian kita kenal dengan istilah H di sini ya. Jadi kita ganti istilah V out dibagi V in dengan istilah H. Nah, kemudian bentuknya tadi menjadi seperti ini karena V in-nya sudah pindah ruas ke kiri menjadi V out dibagi V in yang kemudian disingkat menjadi H ya. Kemudian di sini ada 1 per J omega, di sini ada 1 per J omega. Ini membuat perhitungannya agak susah. Makanya penyebut di sini kita hilangkan dengan cara mengalihkan J omega. Ya. Kalau pembilang dikalikan J omega, berarti yang bawah juga dikalikan dengan J omega. Ya. 1 per ini dikali dengan J omega, ini kita coret sehingga hasilnya adalah tinggal menyisakan ini kita coret sehingga hasilnya berupa 1. Ya. Kemudian yang penyebutnya karena ada 2 komponen yang kita harus operasikan dengan J omega, jadi ini harusnya dioperasikan sendiri-sendiri. Ya. Yang pertama berarti yang 1 per J omega C dikali dengan J omega C. Ini kita coret, maka di sini menghasilkan nilai 1. Kemudian yang R-nya ditambah dengan R. R-nya juga kita kalikan dengan J omega C. Ini kita kalikan, sehingga hasilnya adalah R J omega C. Nah, R dan C ini karena dia sifatnya punya nilai, gitu ya, sehingga ini dikumpulkan menjadi 1 nih. 1 plus J omega RC, gitu ya. Jadi ini dan ini jadikan 1, jadi J omega RC, gitu ya. Nah, kemudian kita mendapatkan bentuk, berarti kalau dipisah itu 1 per, enggak bisa di. Kalau kita dapatkan gitu ya, kita dapatkan ada ini sebenarnya bentuknya adalah kompleks ya. Kenapa disebut kompleks? Karena ada komponen J-nya di sini ya, artinya berarti yang angka 1 di depan itu disebut dengan bilangan real, yang di belakang yang ada J-nya ya, yang omega RC ini disebut dengan bilangan imajiner. Jadi kompleksnya itu realnya itu adalah 1 per 1 gitu ya. 1 lah ya, karena kita ngambil dari bawah aja. Imajiner itu berarti yang bagian J omega RC-nya ya. J omega RC-nya. Nah, ini nanti bisa menjadi low pass filter ya, atau tapis lolos bawah atau tapis lolos rendah. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Nanti kita lihat di belakangnya ya, cara kerjanya. Ya, kemudian selanjutnya dari tadi bentuk realnya adalah 1, kemudian imajinernya, ya, imajinernya adalah
tadi yang bagian J omega RC, di mana ini semuanya dalam 1/, gitu ya, 1/J omega RC, maka saya bisa ubah atau konversi ini. Kalau ini kan dalam bentuk kartesian, kita bisa ubah ke bentuk polar. Ya. Bentuk polar itu berarti kalau yang mencari nilai mencari nilai mutlaknya kan sebenarnya 1 akar dari real kuadrat ditambah dengan imajiner kuadrat, gitu ya. Cuma karena dia ada di 1/, gitu kan, makanya kita buat apa namanya, bentuk ini, bentuk polar ini, itu bentuk mutlaknya itu ada di bagian penyebutnya ya. Di bagian penyebutnya itu adalah 1 kuadrat, itu untuk bagian real, ditambah dengan omega RC kuadrat, itu untuk bagian imajinernya. Nah, kemudian untuk mencari nilai apa namanya, sudutnya, ya, itu pakai arkes tangen atau tan min 1, gitu ya. Kemudian bagian imajinernya berarti omega RC dibagi dengan 1, ya, bagian realnya. Makanya dia menjadi rumus seperti ini. Nah, kemudian yang ingin kita fokuskan sebenarnya adalah untuk mencari nilai nilai H-nya, nilai mutlaknya ya. Karena nilai H di sini kan berarti menganalogikan perbandingan antara V out dibagi dengan V in, ya, dalam bentuk bilangan apa namanya, bulat ya, bilangan bulat, dalam bentuk nilai mutlak, gitu ya, bukan dalam bentuk bilangan kompleks, dalam bentuk polar, gitu. Nah, misalkan kita asumsi omeganya karena kita mau lihat respon frekuensinya, berarti yang kita rubah-rubah adalah nilai omega. Omega itu berarti kan 2πf ya. Artinya sebenarnya ketika kita mengubah-ubah nilai omeganya itu dengan cara mengubah nilai frekuensinya. Ya. Kita coba pakai dua nilai yang ekstrim, ketika omeganya sama dengan 0 dan ketika nilai omeganya tak hingga. Ketika nilai omeganya 0 atau secara tidak langsung berarti nilai frekuensinya itu sama dengan 0, ya. Maka yang terjadi adalah 1 dibagi dengan 1 kuadrat, ya. Akar dari 1 kuadrat kan sebenarnya 1, gitu ya. 1 kuadrat itu 1. Kemudian ini ada akarnya sebenarnya ya. Kemudian omega RC, omeganya itu 0. 0 mau dikalikan RC berapapun pasti hasilnya 0. 1 kuadrat ditambah dengan 0 kuadrat itu berarti hasilnya adalah 1 per akar 1, kan gitu ya. 1 per akar 1, akar 1 itu berarti menghasilkan nilai 1. Kan gitu, 1 per 1, sehingga hasilnya adalah 1. Sehingga bisa dikatakan ketika omeganya 0 itu hanya sama dengan 1. Artinya berarti V in, V out dibagi dengan V in itu sama dengan 1. Atau dengan kata lain, V out itu sama dengan nilai dengan V in. Gitu ya. Jadi ketika nilainya 0 itu berarti V out itu sama dengan V in. Atau perbandingannya berarti dia bernilai 1. Nah, kemudian nilai yang ekstrim lagi adalah ketika nilainya tak hingga. Nilai tak hingga ini misalkan asumsinya adalah berarti didapat dari frekuensi yang tak hingga juga, gitu ya. Karena kita kembali ke rumus ini. Ketika tak hingga, maka di sini kita akan mendapatkan 1 akar dari 1 kuadrat, ya, ditambah dengan tak hingga dikali dengan RC, itu berarti dia akan menghasilkan nilai tak hingga, gitu ya. Tak hingga ditambah dengan 1, gitu. Udah tak hingga ditambahin, ya tambah tak hingga, kan gitu ya. Sehingga di akar gitu, sehingga kita akan mendapatkan nilai 1 per tak hingga. Ya. 1 per tak hingga ini itu kalau dibagi itu menjadi 0, ya. Artinya berarti ketika omeganya sama dengan tak hingga, itu V out dibagi V in itu sama dengan 0. Artinya berarti V out-nya
itu kan. Kalau VI-nya kita naikkan ke ruas kanan, berarti kan nggak 0 kali VIN itu kan 0 ya. VOUT-nya adalah 0, gitu ya. Jadi apa namanya, nilai H di sini itu berarti dia hanya akan ada di antara 0 dan hanya minimal 0, maksimal adalah 1. 0 itu didapat ketika omeganya tak hingga atau frekuensinya tak hingga. 1 itu didapat ketika omeganya adalah 0. Ya, jadi bisa dibilang ketika omeganya tambah kecil itu hanya semakin besar, gitu ya. Nah, kalau digambarkan jadinya kayak gini, ya. Jadi ketika omeganya kecil, hanya itu menjadi besar. Ini di sini berarti kondisinya Vout itu sama dengan Vin. Ketika omeganya semakin besar di sini ya, ini arah omeganya. Ini kebetulan 2. Kalau tadi misalkan tak hingga itu baru ketemu 0, gitu ya. Artinya omeganya itu tidak akan bisa sampai menyentuh angka 0, gitu ya. Jadi dia bisa mencapai angka 0 ketika omeganya tak hingga. Kan bilangan tak hingga itu nggak jelas ya. 1 miliar itu belum sampai bisa dikatakan tak hingga. 1 triliun itu belum bisa dikatakan tak hingga. Gitu. Ya, karena tak hingga itu ya tidak ada batasnya kan gitu ya. Gitu ya. Nah kemudian ini disebut dengan respon frekuensi. Ya. Grafik ini yang disebut dengan respon frekuensi. Respon frekuensi ini menunjukkan bahwa frekuensi itu ketika omega ini kaitannya kan dengan tadi ya 2πf. Ketika frekuensi ini saya perbesar, maka yang terjadi antara input dan output itu seperti apa? Ketika frekuensinya saya perkecil, kalau misalkan di rangkaian yang ini, kalau rangkaian yang ini, RC yang model seperti ini, itu ternyata ketika frekuensinya saya perbesar, yang terjadi hanya semakin turun. Ketika frekuensinya saya perkecil, maka hanya semakin tinggi. Gitu ya. Kalau tadi frekuensinya sampai 0, maka hanya dia mencapai nilai yang maksimum. Ya. Nah, kemudian ketika kita mau dari rangkaian ini, gitu ya, ketika kita mau memanfaatkannya menjadi filter, menjadi sebuah tapis atau filter, itu berarti nanti kita akan ada frekuensi yang dibuang. Frekuensi yang dibuang di sini. Ya. Jadi ini semakin ke sini frekuensinya hanya semakin turun. Ya. Jadi semakin ke sana frekuensinya itu hanya semakin turun kan gitu. Nah, ketika kita mau memanfaatkan rangkaian ini sebagai filter, maka kita akan menentukan pada frekuensi berapa, ya, pada frekuensi berapa H ini berada di batas gitu. H ini ada di batas filter istilahnya, gitu ya, batas filter. Jadi idealnya biasanya yang menjadi batas filter itu adalah ketika daya outputan itu sama dengan setengah daya input. Ya. Jadi ketika daya output itu setengah dari daya input, ya, ketika kita misalkan H ini kan tadi kaitannya dengan tegangan ya. Nah ini kan kaitannya dengan tegangan. Vout kaitannya dengan Vin. Di mana Vout dan Vin ini juga akan mempengaruhi perhitungan daya, kan gitu ya. Ya kan rumus P itu sendiri kan V kuadrat per Z, gitu kan. V kuadrat per Z. Ya. Artinya berarti ketika ketika tegangan meningkat kuadrat, perbandingan antara daya dan tegangan itu
kuadratik gitu ya. Jadi ketika ketika tegangannya 1, P-nya 1, ketika tegangannya 2, P-nya 4 gitu kan. Jadi dia naiknya kuadratik ya, P-nya. Nah, dayanya gitu ya. Nah, biasanya yang nilai H yang menjadi batas filter itu adalah batas tapis atau filter itu adalah ketika P out itu sama dengan P in ya, setengah P in. Oh, ini sudah hampir jam 5 aja ya. Padahal baru berapa slide nih. P out sama dengan setengah P in ya. Ketika P out sama dengan setengah P in itu kita mendapatkan kondisi nilai H-nya itu ada di setengah akar 2, atau kalau di sini mungkin yang di garis ini ya, slide di sini, atau ini adalah 0,7 ya. Jadi ketika kondisi P out sama dengan setengah P in, kita akan mendapatkan nilai H itu sebenarnya ada di titik setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 ini, atau mungkin ke bahasa sederhananya 1/akar 2 ya. Yang jadi pertanyaan, ketika hanya setengah akar 2 gitu kan, berapa nilai omeganya kan gitu ya. Yang berarti yang jadi pertanyaan adalah ketika nilai H-nya adalah setengah akar 2 atau 1/akar 2, berapa nilai omeganya? Nah, untuk mendapatkannya ini di sini juga sudah ya, di bagian yang slide di sini. Jadi misalkan kita masukkan, berarti kita ganti sekarang ya, kita ganti yang diketahui sekarang adalah nilai H, yang kita cari adalah nilai omega yang ada di sini ya. Ini yang diketahui. Kemudian yang dicari adalah nilai omeganya di sini ini berapa kan gitu ya. Berarti hanya itu misalkan kita masukkan nilainya 1/akar 2 dibagi 1/akar 2 sama dengan 1 dibagi dengan akar 1 kuadrat ya, 1 kuadrat itu adalah 1 ditambah omega RC kuadrat, karena ini tidak diketahui nilainya ya. Kemudian kita ambil bagian penyebutnya saja ya. Kita ambil bagian penyebutnya saja. Ambil penyebutnya di sini makanya menjadi akar 2 sama dengan akar 2 sama dengan 1 plus akar 2 sama dengan akar 1 plus omega RC ya. Kalau akarnya mau kita hilangkan ya berarti ini kita kuadratkan ya. Kita kuadratkan, maka akarnya dihilangkan menjadi seperti ini ya. Nah, sekarang 2 sama dengan 1 ditambah omega RC kuadrat ya. Kalau satunya saya pindah ruas ke kiri kan berarti 2 min 1 ya. 2 min 1 berarti itu menjadi 1 ya. 1 itu sama dengan omega RC kuadrat ya. Kemudian kalau saya mau menghilangkan kuadratnya berarti saya akar. Ini di akar, ini di akar, tuh kan. Akar kuadrat itu berarti menjadi omega RC, yang sebelah sini adalah akar 1. Akar 1 itu ya 1. Gitu ya. Sehingga saya bisa mendapatkan nilai omeganya itu sama dengan 1/RC. Ya. Jadi nilai omega ketika H sama dengan setengah akar 2 itu sama dengan 1/RC. Gitu ya. Jadi nilai omeganya ini makanya di sini muncul rumus omega itu sama dengan 1/RC. Nah, omega sendiri itu adalah 2πf. Ya, 2πf itu sama dengan 1/RC. Kalau saya mau mencari nilai frekuensinya, maka 2pi-nya ini saya pindah ruas ke kanan. Sehingga yang tadinya perkalian menjadi pembagian menjadi 1/2πRC. Ya. Nah, frekuensi di sini itu namanya disebut dengan frekuensi cut off. Ya. Frekuensi cut off.
Nah, nanti efeknya apa gitu ya. Ketika kita bisa menyusun, misalkan saya pengen nih membuat sebuah filter. Filter ini saya pengen menguatkan suara bassnya, misalkan ya. Berarti saya harus menentukan frekuensi cut off-nya. Kemudian nanti dari frekuensi cut off ini saya bisa menentukan nilai komponen R yang saya pasang itu berapa, nilai C itu berapa, gitu ya. Jadi apa namanya? Atau misalkan dari sebuah rangkaiannya misalkan seperti ini, diketahui kok nilai R-nya itu misalkan sekian ohm, nilai C-nya sekian farad, gitu ya. Kita bisa tahu bahwa frekuensi cut off dari rangkaian itu ada di frekuensi berapa hertz, gitu ya. Nah kemudian nanti yang terjadi adalah frekuensi yang ada di bawah sini ini yang akan diblok. Jadi yang dilewatkan itu hanya frekuensi yang ada di sini ya, di atas, gitu kan. Nah ketika frekuensinya ada di atas tadi ini karena dia frekuensinya ada di nilai yang kecil, maka bisa disebut dengan frekuensi rendah, gitu ya. Biasanya dilewatkan kalau kita ke audio, kaitannya dengan audio itu biasanya adalah bass, suara bass, gitu ya. Makanya ketika kalian menyeting pengen menguatkan bass, gitu kan, biasanya kita diminta untuk menentukan berapa frekuensi bass yang mau kita kuatkan. Biasanya kalau kalian sering main audio gitu ya, itu biasanya dipakai untuk menentukan gitu. Kita pengen bassnya itu sampai di frekuensi sekian. Gitu. Misalkan saya pengen frekuensi sampai ke berapa, bass itu ranknya berapa ya, saya lupa. 2000 Hz misalkan. Berarti saya batasi sampai 2000 Hz frekuensi cut off-nya. Maka suara yang ada dari 0 sampai 2000 Hz gitu ya. Enggak ada ya. Biasanya 4000 Hz ya. 2000 sampai 4000 Hz itu yang dilewatkan, yang dari situ dikurangi, jadi blok. Makanya yang kedengaran hanya suara rendahnya aja, gitu kan. Suara tingginya nggak kedengeran. Itu apa namanya? Bagaimana kita menggunakan rangkaian di sini untuk menjadi rangkaian low pass filter, gitu ya. Jadi respon frekuensi itu kaitannya dengan filter, gitu ya. Kenapa dikaitkan dengan filter? Karena dari respon frekuensi ini kita bisa mendapatkan frekuensi cut off-nya. Frekuensi cut off ini yang berfungsi untuk memblok memblok apa namanya nilai memblok frekuensi, gitu ya. Frekuensi bisa tinggi, bisa frekuensi rendah. Tetapi kata kuncinya adalah frekuensi yang ada di bawah yang menghasilkan nilai H itu di bawah setengah akar 2 ya, nilai H di bawah setengah akar 2 ini akan diblok ya. Kalau nilai H-nya di bawah atau bilangan lebih mendekatinya ini 0,707 kalau nggak salah, saya lupa ya. Jadi kalau nilai H-nya sudah di bawah 0,707 ini pasti akan diblok gitu. Yang akan dikeluarkan hanya ketika nilai H-nya atau nilai V out dibagi V in-nya, perbandingannya itu di atas nilai 0,7. Sebenarnya idealnya itu bentuknya seperti ini, gelombang kotak, gitu ya. Kalau ini ordernya tambah tinggi, itu nanti dia bisa menghasilkan bentuk gelombang kotak seperti ini. Nah, garis lurus di sini itu adalah frekuensi cut off-nya. Ya. Cuma kan kalau order 1 ya untuk mendapatkan bentuk kayak gini nggak bisa gitu. Hanya kelihatannya jadi landai gitu ya. Ya jadi masalah saya menentukan frekuensi cut off-nya ini ya agak susah. Tapi yang jelas frekuensi cut off ini dia akan memblok nilai perbandingan antara V out V in ketika sudah di bawah nilai 0,7. Ya, jadi kalau ini sudah di bawah ya akan diblok di sini. Ini akan dihilangkan. Ini yang akan diloloskan. Namanya makanya disebut dengan low pass filter ya. Low itu rendah gitu ya. Pass itu apa? Lolos gitu ya. Filter itu tadi tapis lolos bawah atau tapis lolos rendah gitu ya.
Maksudnya rendah di sini adalah frekuensi yang rendah. Ini kan di sini ini frekuensi rendah, yang di sini itu frekuensi tinggi. Asumsi seperti itu, ya. Karena ketika omega ini kan linear sama dengan 2πf ya. Artinya ketika omeganya 0, maka f-nya juga 0, gitu kan. Ketika omeganya tadi di sini misalkan 10, ya berarti frekuensinya akan lebih tinggi, kan gitu ya. Atau sebaliknya, ketika frekuensinya 10, maka omeganya jadi 20. Ketika frekuensinya 5, dia cuma jadi 10, kan jadi lebih rendah, gitu ya. Jadi dari rangkaian di sini tadi, rangkaian ini dia akan menghasilkan bentuk respon frekuensi seperti ini. Dari respon frekuensi seperti ini, kemudian kita akan mendapatkan bahwa untuk mencari batas, gitu ya, batas frekuensi yang bisa diblok dari rangkaian di sini. Kalau dari rangkaian ini mau kita manfaatkan sebagai filter, kita bisa mencari menggunakan VCO, gitu ya, frekuensi cut off-nya, ya, dengan melihat nilai R dan nilai C-nya. Kemudian kalau misalkan rangkaiannya saya balik, ya. Jadi kalau rangkaian di sini dengan yang sebelumnya agak posisinya kebalik. Kalau kalian lihat di sini, ini R baru C, gitu ya. Jadi sumber tegangan ke R baru ke C. Kalau saya balik posisinya dari sumber tegangan ke C baru ke R, ini bentuk tegangannya menjadi terbalik. Bentuk respon frekuensinya menjadi terbalik. Ketika respon frekuensinya terbalik, maka yang diblok itu kembali lagi adalah nilai yang hanya itu di bawah 0,70 ini ya. Nilai H yang di bawah 0,7 ini akan diblok. Yang terjadi ketika saya menggunakan rangkaian yang seperti ini, itu yang diblok adalah frekuensi rendahnya. Ya, ini rendahnya di blok. Yang dilewatkan itu adalah frekuensi tingginya. Ya, jadi kalau saya pengen menguatkan Twitternya, gitu ya, saya pengen membuat rangkaian untuk menguatkan suara Twitter misalkan. Berarti yang dipakai adalah rangkaian RC dengan konfigurasi seperti ini. C-nya dulu baru R-nya. Gitu ya. Tapi kalau saya pengen membuat filter supaya suara bassnya lebih kedengeran. Berarti saya membuat rangkaian RC, R-nya R dulu baru C-nya. Ya, karena penempatan R dan C yang kebalik menyebabkan filter ini berubah menjadi fungsinya. Yang tadinya low pass menjadi high pass. High pass itu berarti yang diloloskan adalah yang frekuensi tinggi. Ini yang diloloskan. Ya, kalau kalian sering mainan audio pasti paham lah kayak gini ya. High pass, low pass gitu. Kalau implementasi yang lain biasanya dipakai misalkan untuk broadcasting ya, untuk radio. Ya, radio juga biasanya pakai filter. Jadi rangkaian modulator itu biasanya di dalam rangkaian modulator itu ada filternya, ya. Ya, karena bukan modulatornya, demodulatornya. Ya, karena ketika kita misalkan radio ini ditransmisikan pakai FM gitu kan. FM itu kan dia punya frekuensi tertentu gitu ya. Nah, ketika di frekuensi tertentu maka proses modulasi dilakukan, proses demodulasi dilakukan, memisahkan sinyal dan suara gitu ya. Nah, untuk mendapatkan nilai frekuensi itu pakai filter gitu ya, pakai filter gitu. Kalau nggak pakai filter ya susah gitu kan, karena prinsipnya gelombang radio itu kan bukan gelombang radio, prinsipnya sistem kerja dari radio ya, FM gitu misalkan yang model lama konvensional itu sinyal suara dimodulasi dengan sebuah sinyal frekuensi tertentu gitu ya, ditumpangkan, kemudian ini ditransmisikan. Yang terjadi adalah ketika ditransmisikan di udara ini kan tercampur gitu ya dengan banyak frekuensi.
ketika saya mau mendengarkan sebuah stasiun radio kan saya harus menyetel dia ada di frekuensi berapa gitu kan. Misalkan Paduka itu 100,6 FM misalkan. Ya, ketika saya menyetel frekuensi 100,6 FM itu kan berarti nanti sinyal yang tercampur tadi dengan banyaknya di luar ini membaur dengan berbagai sinyal informasi itu bisa tersaring gitu. Jadi sinyal yang ada di 100,6 FM tadi itu kemudian tersaring, kemudian dari situ baru dilakukan demodulasi gitu ya. Jadi prinsipnya ya mungkin kita juga bisa melihat dari FM AM gitu ya. Gitu. Ini high pass filter. Jadi ini kalau saya pakai RC ya. Pakai RC itu berarti kalau ada V in, kemudian di sini ada R, kemudian C, ini maka dia menjadi LPF, low pass filter. Kalau saya balik C-nya dulu, baru R-nya, ya, kemudian di sini ada sumber tegangan, ini menjadi HPF, high pass filter, gitu ya. Untuk mencari nilai frekuensi cut off-nya kurang lebih sama, ya 1/2 pi RC, gitu ya. Jadi bedanya kebalik aja. Jadi frekuensi yang di bawah itu atau frekuensi yang di atas itu yang mau diblok, ya, sedangkan frekuensi cut off-nya sama. Kemudian kalau dikonfigurasi pakai RL juga bisa, gitu ya. RL juga bisa, gitu kan. Kalau pakai RL berarti LPF-nya itu justru ketika L dulu baru R. Ya, kalau di RC tadi, kalau di RC itu modelnya adalah R dulu baru C, itu adalah LPF. Kalau di RL itu LPF-nya itu dari L dulu baru R. Ya. Kalau HPF, kalau di RL itu R dulu baru L, kalau di RC, ya, itu berarti C-nya dulu baru kemudian resistornya, ya. Jadi kebalik. Kalau saya pakai L, kenapa bisa kebalik ya itu karena karakteristik L dan C itu saling berlawanan gitu ya, saling bertolak belakang gitu. Jadi kalau saya pakai RL berarti kalau saya mau pakai LPF gitu ya, saya mau buat LPF, kalau saya pakai RL berarti L dulu baru R, kalau saya pakai RC, R dulu baru C-nya. Ya. Kemudian perhitungan kalau di HPF juga sama gitu ya. Nah, kemudian yang membedakan lagi di rumusnya ya, di rumusnya. Jadi kalau tadi pakai RC, ini rumus mencari frekuensi cut off-nya adalah 1/2 pi RC. Kalau di RL itu frekuensi cut off-nya itu adalah R/2 pi L. Ya, sebenarnya rumus ini bisa didapat dengan cara yang sama ya. Dengan cara yang sama berangkat dari proses ini. Ya, cuma bedanya ini bukan ZL per ZL plus R, tapi ini berangkat dari tergantung ininya ya. Kalau di LPF berarti ini V out itu sama dengan V in dikali dengan ZR plus ZL plus ZR. Nah, kemudian ke bawahnya sama. Ya. Jadi hanya beda di rumus awalnya saja. Makanya dia bisa mendapatkan rumus seperti ini. Ya. Kalau di RC frekuensi cut off-nya seperti ini, baik HPF maupun LPF. Kalau di RL rumusnya adalah seperti ini, baik di HPF maupun HPF. Gitu ya. Ya, ini ringkasannya kurang lebih seperti ini. Nanti silakan bisa dipelajari di video yang saya share untuk D3 itu. Materi yang disampaikan oleh Pak Gunawan Wibisono itu terkait dengan filter RC, tetapi untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di videonya itu adalah supaya di satu sisi kalian juga bisa mendapatkan rumus untuk RL ya. Jadi yang diajari adalah bagaimana bisa mendapatkan nilai ini gitu ya. Tapi
pertanyaan-pertanyaan yang di video dengan cara yang sama, kalian pasti nanti akan mendapatkan persamaan yang seperti ini ya. Nanti bisa diikuti aja. Saya coba nanti setting LMS-nya supaya kalian bisa akses di sana. Itu ya. Oke, karena ini sudah jam 5 juga ya. Mohon maaf ini kelamaan, tadi bisa bilang padahal 4:30 paling selesai gitu ya. Tapi ya mohon maaf ya, saja ini karena perkuliahan terakhir.